Star Wars itu George Lucas itu membuat cerita, mencomot-comot hal-hal kecil dari banyak hal yang dia suka. Gitu, seperti kesatria berpedang laser ini, dia ngambilnya dari samurai. Bajunya seperti ini, hierarkinya seperti apa, lalu Stormtrooper-nya itu seperti tentara Jerman saat itu, seperti Nazi, seperti apa. Lalu ceritanya sendiri menggunakan 12 Step Hero Journeys. Selamat datang di Senior Behind the Book. Inilah tayangan perdana bersama saya, Barkah Winata. Senior Behind the Book akan membahas dapur dunia perbukuan mulai dari penulis, pembaca, editor, pemasaran, dan bagian-bagian penting dalam dunia perbukuan. Buat kamu para teman-teman yang tertarik dengan dunia perbukuan, kamu bisa ikutin serial podcast ini sampai seterusnya. Bersama kita di episode perdana ini ada Syafial Rustama. Dia adalah seorang editor yang sudah malang melintang di dunia perbukuan dari kira-kira udah berapa tahun ya kalau boleh tahu? Aku tuh dari tahun 2012. Dari tahun 2012 hingga sekarang 11 tahun. Sudah malang melintang di dunia sunting menyunting atau edit mengedit. Teman-teman kalau mungkin belum tahu bahwa seringkali penulis, nggak hanya seringkali, maksudnya selalu penulis ketika mau menerbitkan buku itu pasti didampingi oleh seorang editor ya, dari penerbit gitu. Dan teman-teman pasti sering kamu para pembaca bingung bagaimana menggali ide dari dalam diri, apa yang mau gue sampaikan, apa yang mau saya utarakan di cerita saya ini. Editor bisa membantu mewujudkan itu, bener ya? Betul. Aku boleh dikasih tahu nggak gimana sih caranya editor memancing ide penulis hingga keluar dan akhirnya bisa menjadi sebuah buku? Oke. Jadi emang seperti Barkah tadi bilang, orang itu mungkin umumnya mengetahui editor itu mencari EYD atau kalimat efektif atau paragraf apakah ada menjorok masuk ke dalamnya atau apa, kalimat utama hanya boleh ada satu paragraf. Itu memang betul. Tapi lebih dari itu adalah membicarakan ide dan tema yang dikembangkan dari seorang penulis kan. Lalu bagaimana cara menggali ide gitu dari seorang penulis? Sebenarnya penulis itu memang ada dua ya. Jadi ada yang sudah datang dengan ide, datang dengan cerita. Ini saya punya cerita seperti ini. Bagaimana? Apakah kamu mau menerbitkannya? Kalau mau baca dulu apa saja yang kurang gitu ya. Nah dari proses yang seperti itu yang kita lihat emang premis kamu apa, tema kamu apa. Lalu dalam cerita apapun kan pasti ada trope-nya ya. Sebenarnya ada hal yang cukup umum dilakukan, ada yang hal yang baru, terdengar baru tapi masih ada colokan ada. Nah, editor karena sudah banyak menangani banyak cerita, bisa memberikan ide-ide terbaru itu. Gitu. Meskipun kalau misalnya editor sudah ngomong iya sama si penulisnya, berarti dia tertarik dengan cerita yang diserahkan oleh si penulis kan. Lalu ada juga memang orang yang datang dengan saya punya kemampuan ini, misalnya saya seorang fotografer. Menurut saya harus punya buku gitu. Buku apa itu gitu. Nah, editornya lah yang akan mungkin bertanya ke si orang yang ingin menulis ini. Mas, pertanyaan yang paling umum datang ke Mas itu apa sih? Gitu. Atau Mbak, Mas atau Mbak. Lalu dia keluarlah. Sebenarnya yang paling ditanyain justru secara mengejutkan yang paling dasar loh. Berarti itu, mungkin yang buku kita bikin adalah fotografi itu mudah ya, Mas atau Mbak, ya kan? Karena itulah yang akan mengcompile semuanya gitu. Apa kita bisa bergerak dari ide-ide semacam itu. Jadi bentuknya bagaimana menggali ide dari penulis itu dengan kita memahami penulisnya itu ingin menyampaikan apa atau ide cerita yang ingin dia sampaikan apa. Gitu. Kalau dari aku sih biasanya seperti itu. Pasti kan editor juga banyak ada cara-caranya sendiri untuk mengembangkan ide dari penulis gitu. Mungkin kalau ambil contoh kita misalnya karya fiksi lah ya. Karya fiksi seringkali teman-teman penulis sudah menulis, kemudian sudah mencurahkan tulisannya lah. Mungkin itu di blog, mungkin itu di platform penulisan yang banyak itu. Cuman seringkali yang mungkin banyak sekali pertanyaan adalah ketika ide itu udah dikeluarkan, tetapi
mentok. Nah, itu sebenarnya banyak sekali pertanyaan tentang itu, dan aku pingin teman-teman mungkin nggak yang pingin langsung nanya sama editornya bisa langsung jawab bagaimana ketika ide apa itu jadinya ide setengah matang atau idenya harus di scrap lagi, itu gimana keputusannya biasanya? Iya, ini tuh pasti kita paling sering ya mendengarkan pertanyaan ini di talk show atau apa. Emang ini pertanyaan paling umum, sampai kadang-kadang mungkin kalau editor sering jalan, aduh pertanyaan ini lagi. Tapi memang itulah yang harus dijawab karena kan sering ditanyakan seperti ini ya. Sebenarnya lagi-lagi tidak ada yang benar atau salah, tapi ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghindari itu kan. Itu kan sebenarnya writer blocks ya. Jadi istilahnya writer blocks. Jadi ada cara untuk menanggulanginya itu. Cerita itu kan adalah perubahan ya, cerita yang bergerak itu dari titik A menuju titik B. Bila kita sudah punya titik B-nya, artinya kita punya ujung sebenarnya. Nah, itu kan kita bisa pelajari, kita bisa mulai dari sebuah rancangan cerita yang jelas. Jadi, bila kita sudah tahu bagaimana ujungnya, cerita ini bisa berjalan. Begitu kan? Terus memang jawaban-jawaban klisenya yang sering saya juga jawab, kadang penulis juga jawab, ambil waktu aja dulu. Ambil waktu untuk lihat ide lain, karena seringkali juga kita sudah punya awal dan akhir, di tengah jalan kehilangan tujuan kan, atau kehilangan cerita mungkin karena ada perubahan ide atau apa gitu. Disebut ide yang setengah matang kalau misalnya pada akhirnya nggak pernah diselesaikan, itu yang setengah matang. Pada akhirnya kalau misalnya dia selesai, itu sih matang. Mau ini menjadi cerita yang baik apa enggak, itu bahkan penulis pun akan punya pandangan yang berbeda seiring dengan jalannya waktu, ya nggak sih? Dengan dia saat ini saya puas sekali. Terus 5 tahun kemudian ada lagi ilmu baru, ada lagi pengalaman hidup baru, terus saya pikir itu bukan yang terbaik, gitu. Jadi matang dan dianggap baik hal yang berbeda juga. Aku yakin itu, gitu. Lalu cara untuk menanggulanginya ya, bila dia tadi punya rancangan cerita. Mungkin yang berikutnya juga ini yang paling menakutkan ya bagi penulis nih. Seringkali buat editor juga, yaitu punya deadline. Oke. Punya rencana atas kapan ini selesai. Kadang deadline itu, orang tuh tanpa deadline kadang-kadang ya tidak pernah menyelesaikan sesuatu kan. Ada juga yang seperti itulah. Maksudnya karena ya sudah, tidak ada yang begitu urgent, tidak ada yang begitu harus selesaikan. Saya juga ini dianggapnya santai saja gitu. Tapi kan bila ada di diri sendiri, ada bersama rekan, ada bersama editor, kita sepakat ya selesai gitu. Jadi kalaupun dia mundur tidak akan terlalu jauh dari situ. Oke, memang pergulatannya kalau memastikan sendiri sebagai penulis kan ada deadline nih. Kita harus deliver saat deadline itu kan. Cuman terkadang ketika saya deliver di tanggal tersebut itu udah versi terbaik dari yang aku bisa saya curahkan belum sih? Kadang-kadang sebenarnya kan pergulatannya ada di situ. Betul. Itu emang pada akhirnya, apalagi dalam fiksi ya. Jadi dalam fiksi dan non-fiksi sama saja lah. Tapi maksudnya buku itu memang adalah sebuah produk yang personal juga. Karena itu kan membawa nama penulisnya, membawa apa gitu. Pada akhirnya aku juga percaya selama ini menjadi editor, itu tuh harus menjadi kesepakatan antara editor, penerbit, dan penulis. Maksudnya jangan sampai juga bila penulisnya belum selesai dengan itu, dipaksakan untuk terbit gitu. Tapi apa langkah tengahnya, apa langkah baiknya? Karena selain itu tidak baik juga bagi kerjasama ini gitu kan, karena kan menerbitkan buku itu adalah sebuah kerjasama ya, ada penerbit, ada penulis, ada editor gitu. Bisa jadi pengalaman yang buruk juga bagi si penulis gitu. Namun ketika itu harus mundur, dan itu bisakah bertemu tanggal amannya untuk kapan harus selesai dan lain-lain. Karena mungkin editor yang harus melihat ya, gimana pun juga ini tuh dia bukannya nggak puas dengan ceritanya, tapi dia butuh diyakinkan. Kadang begitu juga kan ya, gitu. Okay. Nah, ketika kesepakatan itu terjadi, ya sudah, aku pikir sih ya itulah, gitu. Okay. Dan ketika dia sudah tayang, celakanya gini, karena buku cetak, dia tidak bisa berubah lagi ya. Kalaupun bisa diubah, mungkin ada dicetak ulang atau repackage atau apa. Tapi kan produk itu bagaimanapun sudah tersebar. Kalau misalnya terbit online, ada juga kok penerbit yang hanya online atau hanya ditayangkan di beberapa platform.
selalu ada waktunya untuk diubah gitu ya. Kapanpun bisa diedit dan lain-lain gitu. Jadi perjuangan editor sebenarnya sampai buku terbit ya. Ya setelah itu masih ada sih cetak ulang, tapi ya dianggap bahwa form terakhir adalah sampai terbit nih. Ini udah. Perjuangan editor sampai terbit mungkin lebih ya. Bisa. Habis itu harus diomongin lagi, habis jalan harus apa. Aku pikir sih editor yang baik juga kan punya kecintaan dengan pekerjaan dan naskahnya. Dia juga ada tanggung jawab lebih setelah itu mungkin menjaga IP-nya atau menjaga promonya dan lain-lain gitu. Oke. Kan itu tadi menggali keresahan dari penulis ya sampai bisa menjadi karya kan. Tapi editor juga kan berdiri di sebuah perusahaan ya. Berarti kan itu sebuah bagaimanapun bisa dibilang bisnis dan industri yang sehingga harus stay menerbitkan berapa buku per bulan segala macam. Sementara kita selalu pasti melihat ada tren kan, di musik, bagaimana musik misalnya sekarang lagi hype sesuatu yang elektronik, kemudian atau K-pop, terus di dunia film juga ada tren horor, ada tren misalnya religi. Nah, kalau buku itu karena kan sesuatu yang bukan kelihatan visual banget. Itu hype banget sekarang segala macam. Bagaimana melihat itu semua sebagai tren, kemudian kemudian dieksekusi lah bahwa kami mau ikut tren ini, tapi bagaimana supaya mengeksekusinya dengan baik. Iya. Aku paham sih ini pertanyaan sensitif nih. Apakah penerbit hanya menerbitkan yang hype saja gitu ya? Karena kan ini gimana pun juga ada perusahaan tadi secara nggak langsung ini kan pada akhirnya balik ke bisnis gitu ya. Jadi ada waktu itu ya, misalnya aku ambil contoh, waktu itu Robert Downey Jr. itu main film Sherlock Holmes. Yeah. Abis itu ada juga di BBC yang dimainin sama Benedict Cumberbatch ya. Yeah. Sherlock. Dia populer banget. Abis itu satu penerbit, abis itu lanjut ke beberapa penerbit punya ide Sherlock ini populer lagi loh. Jadi dan ketika dia terbitkan, karena itu naskah sudah public domain dan lain-lain, memang benar diterima dengan baik dengan cover yang agak menyerupai tema-tema yang sedang populer sekarang gitu. Mungkin tokoh mukanya tidak sama ya, tapi agak mirip dengan pemerannya begitu. Nah, ketika itu dilakukan dan diambil dari naskah yang public domain atau naskah pesanan gitu ya. Tadi kan mengejar hype dengan naskah pesanan ya, berarti kan mencari public domain atau pesan ke seseorang, kamu bisa nggak nulis ini? Mungkin tidak akan jadi masalah, karena kan itu keputusan penerbit saja. Oke. Gitu ya, selagi misalnya dia public domain ya, itu kalau misalnya ada license-nya dibayarkan kah? Kalau misalnya gimana? Lalu kalau misalnya dari penulis sendiri, mungkin bisa masukannya diberikan itu ke penulis ya. Apalagi kalau misalnya penulisnya bertanya ke editornya, gimana nih naskah aku tuh sudah cukup baik nggak? Apa yang bisa dikembangkan lagi dari naskah aku? Apalagi aku punya tujuan naskah ini tuh populer di anak muda, karena aku percaya naskah yang ada di fiksi aku ini harus diterima sama anak muda. Nah, disitulah pengetahuan si editor atas tren dan hype yang sedang terjadi bisa masuk kan, gitu. Jadi maksudnya dia bisa ngomong bahwa ini ceritanya udah bagus banget, pesan yang ingin disampaikan bagus, moralnya bagus, tapi ada sedikit yang tanggung di karakter kamu, gitu. Misalnya karakter kamu ini anak laki-lakinya terlalu lurus, ini contoh aja ya, aku ambil contoh klise aja gitu. Boleh nggak kalau tokoh laki-lakinya ini agak sedikit rebellion atau bandel? Soalnya sekarang lagi populer banget nih tokoh bad boy, mungkin dicirikan oleh tokoh-tokoh di film-film dan film-film Korea atau luar gitu yang tokohnya itu agak sedikit rebellion tapi gini gitu. Atau bisa juga sebaliknya. Karakter bad boy dan rebellion ini udah nggak masuk nih. Sekarang tuh justru yang nerdy tapi baik hati ini gitu. Ya, itu bisa terjadi dengan kesepakatan antara editor dan penulis. Kalau penulisnya mau, itu kan sampai mengubah karakter ya. Itu yang berikutnya. Ada juga yang berikutnya yang aku percaya. Aku tuh sebenarnya gini, aku tuh di penerbitan yang menerbitkan buku anak muda. Jadi ketika ngomongin tren dan penulisnya pun remaja, ada yang unik nih. Jadi seringkali mereka lah yang lebih paham tentang tren dan hype ini. Gitu. Jadi mereka pun datang dengan naskah yang paling dekat dengan hype sekarang. Justru aku yang banyak bertanya, bener ini kok begini ya cara bercerita kamu tuh naro cuplikan chat, naro cuplikan status, cuplikan apa? Justru dia yang kasih tahu aku gitu.
ini sekarang sedang populer Kak. Nih lihat nih, aku ketika meng-share cerita dengan cara ini, lihat bagaimana reaksi pembacaku, bagaimana komen pembacaku, bagaimana replies di media sosialku. Oh gitu. Jadi aku sih percaya kalau hype itu justru jangan-jangan kita juga harus banyak terbuka gitu dari banyak masukan orang gitu, baik penulis dan editornya, penerbitnya. Iya. Jadi kita pun sebagai insan dunia perbukuan harus bisa beradaptasi lah ya. Betul. Apalagi industri buku kan udah industri yang ratusan tahun kan. Dan bagaimana semua berubah di era apalagi sekarang digital, ya kita harus bisa beradaptasi ke bentuk tersebut gitu ya mungkin. Ngomongin hype, kita pasti udah melewati banyak tren-tren yang berlalu lalang di, apalagi sekarang cepat sekali terjadi kan. Dalam sebulan bisa tren apa berulang segala macam atau berganti-ganti. Dan buku bagaimana bisa apalagi Mas Fial sendiri kan dari buku yang dekat dengan anak muda kan. Bagaimanapun tren yang sedang bergulir sekarang, anak muda biasanya pasti dekat ke situ. Nah seringkali memang tren-tren yang terjadi adalah ya nggak apa kita sebut aja misalnya lebay atau misalnya alay. Bagaimana kan itu sesuatu yang mungkin terlalu berteriak, terlalu ekspresif ya. Sehingga kita bagaimana kalau mau menyarikan itu menjadi bentuk buku, kira-kira gimana tuh prosesnya? Apalagi bukan punya standar sendiri yang diterapkan di perusahaan gitu. Penerbit gitu ya. Ya, Oke, jadi bila naskahnya terlalu menjerit gitu ya, terlalu aduh ini ya kalau alay kan masalah sudut pandang ya. Jadi menurut aturan perusahaan gitu kita emang ada. Jadi apa sih namanya? SARA gitu pasti nggak boleh. Terus habis itu kita juga harus keep up sama apa yang populer sekarang, misalnya dari dulu pun nggak boleh, tapi kan sekarang kan orang lebih paham lagi bahwa bila ini romance segala sesuatunya adakah konsen, bila ini romance adakah gap usia yang cukup aman itu, tidak terjadi grooming dan lain-lain. Lalu bila ini parenting, apakah sudah disampaikan dengan benar topik-topik parenting ini. Kalau mengenai apakah ini alay atau nggak apa-apa deh, karena tadi Barga sudah sebut alay ya. Apakah ini alay atau enggak? Jadi itu memang gini. Pertama ketika editor sampai ngomong itu ke penulis, dia harus punya groundnya dulu yang itu ya jelas ya. Abis itu dia punya juga caranya untuk menyampaikan ini, karena kalau misalnya secara spesifik Barka ngomong alay itu kan ada sesuatu yang penilaian pribadi gitu ya. Terus dia harus bisa berkaca ke dirinya, apakah hal ini, aku nemu katanya nih picisan mungkin ya, terlalu remeh buat si editor gitu. Apakah bila ini terlalu remeh dan picisan buat si editor, apakah editor ini sudah belajar dan memahami terlalu jauh? Gitu, sehingga hal yang disampaikan oleh penulisnya atau hal yang diinginkan oleh para pembacanya dia anggap terlalu standar dan basic gitu. Ya kan? Sedangkan kalau aku ingat-ingat lagi, aku tuh memang suka dari dulu baca komik, baca buku gitu ya. Terus ada saatnya juga aku lanjut ke cerita-cerita yang lebih serius, ke ya kutiplah yang semua orang bilang sastra gitu. Tapi aku ingat lagi juga bagaimanapun juga aku mulai dengan Donald Bebek, Bobo atau fantasi, terus belajar majalah Hai gitu kan. Majalah Hai kan ada cerpennya atau apa gitu yang selesai dalam 2-3 halaman. Yang kalau saya baca sekarang pasti saya pikir juga aduh ini cerita sebenarnya mau menyampaikan apa sih? Mungkin ya saya ada perasaan itu, atau plot hole kok kiri kanan, atau karakter tidak konsisten dan lain-lain gitu. Tapi itulah yang saya butuhkan ketika saya di usia itu. Itulah yang saya butuhkan ketika itu. Jadi saya percaya buku juga selagi dia dapat membuat seseorang memulai ya, karena membaca itu kan sebuah proses yang susah, apalagi zaman sekarang gitu, bisa membuat dia memulai, dan lagi dia tidak memberikan nilai-nilai yang buruk. Menurut aku itu selalu bisa dibicarakan. Lalu kita bisa ngobrol dengan penulisnya, menurut aku naskah ini lebih baik bila begini. Balik lagi ke masalah kesepakatan tadi. Bila bagi si editor apa yang harus diperbaiki dan dinilai picisan dan terlalu basic ini bisa diubah, dan keduanya sepakat, iya toh itu memang menuju naskah yang lebih baik, bisa dilakukan. Tapi editornya juga harus melihat ke dirinya sendiri, apakah ini benar. Aku sih begitu, dari aku begitu. Penulis kebelakangan, apalagi penulis muda kan, nggak belakangan sih kayaknya, setiap penulis muda pasti menulis sesuatu dari
dari apa yang dia mungkin yang dia alami, ada yang dia deket, makanya banyak penulis muda itu nulis tentang dunia sekolah, tentang dunia percintaan anak muda gitu. Nah, bagaimana editor tuh ngelihat itu sebagai itu tuh imajinasi ide yang bener dari apa yang dia pikirkan sendiri, atau terlalu banyak inspirasi dari sekitarnya gitu. Ada nggak sih sebenarnya risiko dari itu kalau penulis itu terlalu mengumbar sesuatu yang sangat real? Iya. Oke. Jadi emang salah satu prinsip juga yang kita percaya di dunia penerbitannya adalah tulis yang kamu tahu, tulis yang kamu pahami, tulis yang kamu sukai. Karena dengan begitu kan, ya dia paham sekali, dia suka sekali, pasti kan penulisannya pun lebih lancar dan lain-lain ya. Terus bila penulis muda banyaknya mengambil apa yang terjadi di sekitarnya, itu pasti benar juga. Karena ya itulah cerita yang dia tahu, ya kan? Dan nama dia masukkan dengan cerita yang dia baca di buku lain, atau cerita yang dia baca dari sinetron serial. Dari serial lain. Yeah. Udah nggak ada yang nonton sinetron mungkin anak muda sekarang ya. Nah terus habis itu justru kadang-kadang aku ngomong gini. Kadang-kadang ketika anak itu, penulis itu ngomong gini, tapi emang begini mas kejadiannya gitu. Aku tuh suka ngingetin, nah itu dia masalahnya. Ada istilah stranger than fiction ya. Jadi kalau kisah asli itu, emang seringkali lebih aneh daripada fiksi. Yeah. Jadi kadang-kadang aku selalu ingin mengubah itu bila dia mengambil dari cerita asli. Karena ketika dia cerita asli, kejadian itu bisa aneh sekali. Jadi misalnya, sudah dibikin konflik seramai apa gitu ya, sudah terjadi penyanderaan di sebuah gedung, gimana nih cara selesainya gitu kan ya. Kalau di dunia nyata bisa aja tiba-tiba ada meteor jatuh nabrak gedung itu. Cerita selesai, mau gimana lagi mas, kejadian aslinya kayak gitu. Yeah. Boleh nggak saya tulis gitu, ini sorry contoh ekstrim aja, tapi ngerti kan. Nah kalau di kita sebagai pembaca gitu kan, punya solusi atas konflik yang sudah disusun sedemikian rupa, jadinya kan Deus Ex Machina ya. Deus Ex Machina itu penyelesaian yang datangnya bahasa Sundanya ujuk-ujuk, tiba-tiba gitu, nggak tahu dari mana. Jadi disitulah justru aku minta berubah. Aku ngerti kalau di kenyataan sih tokoh ini, Barkah, mencintai wanita ini, landasannya nggak jelas, cinta aja gitu ketika jadi roman. Tapi kan ketika jadi buku, para pembaca ini meminta pertanggungjawaban itu gitu. Kasih saya alasan dong gitu. Kasih saya alasan dong kenapa tokoh Barkah ini mencintai istrinya sekali sampai tahap yang sampai seperti ini gitu. Kita harus merasionalkan itu. Nah, lalu apakah ada bahayanya bila dia tidak masuk akal? Kalau di fiksi jadinya ada. Kalau di kejadian nyata kan kita semua tepok jidat ya. Yeah. Bisa kebetulan gitu ya, tiba-tiba meteor jatuh gitu. Kalau di fiksi justru resikonya ada, kata penulis ini mah lazy writing. Yeah, iya, ini mah penulis malas, nggak bisa mikirin jalan keluar kamu ya. Jadi aja jalan keluarnya tidak masuk akal begini gitu kan. Gitu. Lalu bila kita ngambil terlalu jelas dari kehidupan asli menjadi buku, kadang-kadang ada orang-orang yang harus kita minta izin juga. Betul. Ada masalah. Ini ceritaku, ada masalah apa? Aku ngambil contoh yang agak dekat aja, misalnya tempo hari itu ada cerita horor viral. Terus dia terjadi di sebuah desa ceritanya. Akan celakalah bila desa itu benar-benar disebut dan dituliskan desanya di sebelah sini loh. Itu kan ada orang yang tinggal di situ, ada orang yang tidak ingin tempat tinggalnya dikait-kaitkan dengan masalah yang terlalu seram dan mistis begitu. Jadi begitu sih, aku sih kalau perubahan dari asli ke fiksi itu untuk orangnya. Ya, jadi penulis-penulis ini menulis dari sesuatu yang dia dekat, dia tahu kan tadi. Dan Mas Fial tadi juga udah sharing bagaimana pros dan cons-nya ketika ambil dari real life, dan pasti editor akan membantu lah ya bagaimana supaya bolehlah terinspirasi dari real life, tapi mungkin ya ada penyesuaian di sana sini. Cuma seringkali kalau kita lihat adalah penulis-penulis karena masih muda dan mungkin ya menulis hanya untuk inilah ya, hanya untuk mengisi kesukaan dia lah, hobi menulis di sesuatu, sehingga dia belum membuat tanggung jawab mungkin, sehingga pada satu titik mungkin dia memakai inspirasi dari film ini, dia mengambil tokoh yang secara
blueprintnya dari film ini. Nah itu gimana editor bisa bersepakat bahwa oh ini tuh nggak sampai plagiat kok, ini tuh mungkin inspired atau ya betul. Oke, jadi ini gini ya, jadi dari sejak manusia punya budaya dan punya berpikir gitu, cerita itu udah ratusan ribu ya, udah jutaan, bukan ratusan ribu, udah jutaan miliar mungkin. Jadi kalau misalnya akan benar-benar original sulit ya, apalagi misalnya kita sudah bukan sulit, anggaplah Barkah menulis cerita original, tapi pasti ada saja miripnya dengan betul ya, apalagi kalau misalnya kita mempelajari dunia penulisan itu kan teknik-teknik dan template-template yang mempermudah itu ada ya, seperti misalnya 12 step hero journeys atau drama 8 babak atau 3 babak yang awalan, tengah, akhir gitu. Jadi bagaimanapun juga dari template kan dapat terjadi suatu kesamaan gitu ya. Aku sih contohin dari ini aja deh, dari kisah paling populer mungkin Romeo dan Juliet gitu. Romeo dan Juliet itu kan sebenarnya ceritanya sederhana sekali ya. Jadi maksudnya 2 orang jatuh cinta sama keluarganya nggak boleh, itu kan di kitanya Siti Nurbaya bukannya gitu. Oke. Iya kan, jadi mungkin agak sedikit miripnya gitu loh. Tapi itulah dia, selalu ada cara. Tapi bukan aku bilang Siti Nurbaya meniru Romeo dan Juliet ya, cuman waktu itu editor pasti punya caranya untuk menentukan ini tuh sudah cukup jauh dari ini atau apa. Karena sebagai editor pasti banyak loh mengalami, Kak aku tuh dapat ide ini dari cerita ini, dari cerita ini. Nah itu tuh baiknya memang editor mengetahui hal itu, lalu mengetahui juga sejauh mana cerita itu dijauhkan, di alter gitu, dimodifikasi gitu ya. Lalu bisa misalnya ini ada langkah lebih lanjutan lagi, bila kata-kata per kata-kata kali ini kan sudah bisa di search ya, sudah ada AI-nya yang dapat mengetahui bahwa berapa persen kata-kata yang terlalu sama atau apa gitu. Lalu ya itu untuk menghindari plagiarisme, karena plagiarisme itu yang paling istilahnya tuh dihindari lah ya, janganlah. Gitu. Betul. Karena apalagi misalnya satu paragraf menjadi amat sama kata-kata yang pasti atau apa gitu. Tapi kalau misalnya kita mengamati dan meniru lalu memodifikasi, itu buat aku sih paling aman ya. Karena aku pun banyak cerita, aku boleh loncat ke film sedikit ya. Boleh misalnya, karena aku mungkin itu contoh yang lebih mudah untuk aku gambarkan gitu. Misalnya Star Wars gitu. Star Wars itu George Lucas itu membuat cerita, mencomot-comot hal-hal kecil dari banyak hal yang dia suka. Gitu, seperti kesatria berpedang laser ini, dia ngambilnya dari samurai. Bajunya seperti ini, hierarkinya seperti apa, lalu stormtroopernya itu seperti tentara Jerman saat itu, seperti Nazi, seperti apa. Lalu ceritanya sendiri menggunakan 12 Step Hero Journeys yang awalnya dia bukan siapa-siapa, lalu ada ajakan berpetualang, lalu menolak dulu, lalu dia udah nggak bisa menolak lagi nih, karena nggak ada jalan mundur, keluar rumah saya di sini hancur atau apa, sampai akhirnya dia menemukan pedang, harus menjalani petualangan itu, menemukan pedang saktinya, dan kembali ke dunia normal yang sudah berubah atau enggak. Itu segala sesuatunya tidak original. Tapi gabungan itu semua menjadi sesuatu yang original. Star Wars pas kita tonton, waduh gitu kan. Padahal gabungan dari hal-hal kecil yang dia sukai gitu. Aku pas baca wawancaranya, pas nonton wawancaranya, jadi dia kan memberitahu bahwa ini tuh sebenarnya comot-comotan kecil ya dari yang saya sukai. Han Solo itu tokoh dari film cowboy gitu. Begitu kira-kira. Oke, jadi ada kalau contohnya Star Wars memang kelihatannya itu ya. Heboh banget dan ATM-nya mungkin hampir nggak kelihatan. Tapi kalau dibongkar dengan itu tadi, oh iya juga ya. Ternyata banyak sekali istilahnya apa yang dia tangkap dari hal-hal yang dia tonton. Tapi bagaimana kalau fanfiction? Karena kan kita nggak hanya di Indonesia sih, sebenarnya di luar pun yang kita tahu kan ada 50 Shades of Grey, dia juga ternyata fanfiction dari Twilight gitu. Dan di Indonesia juga ada banyak fanfiction. Bagaimana peran editor mengubah fanfiction itu, mengubah atau gimana fanfiction itu sehingga menjadi sebuah karya yang fresh, sehingga menjadi orang bisa dibilang original fiction. Peran editor kira-kira gimana? Jadi fanfiction tuh sekarang populer banget lagi ya. Populer banget malah. Jadi kadang-kadang
di cara bercerita modern ini, bahkan dia ngambil gini, ceritanya tokohku ini mukanya seperti si ini, jadi menggunakan face claim dan lain-lain gitu. Namanya ini menggunakan nama asli dan lain-lain. Itu sih aku ngomong sebagai penerbit ya. Ketika dia tidak dimonetisasikan, tidak dikomersialisasikan, dia tayang di laptop seorang fans, laptop seorang anak yang menyukainya gitu, lalu dia sampai dia sebarkan di umum hanya untuk teman-temannya, atau kalau belum diposting kan bahkan hanya untuk dia sendiri kan. Bagi aku sih itu nggak apa-apa ya, fair ya kemungkinannya, karena itu adalah cara seorang fans menyampaikan cintanya gitu loh. Tapi ketika misalnya aku nih sebagai penerbit tertarik, aku sih percaya ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk itu. Misalnya face claim tadi, itu nggak boleh loh kita ambil, karena itu kan muka milik seseorang, IP milik seseorang, nama milik seseorang. Jadi ketika kita memutuskan untuk mengambil cerita dari fanfiction, kita harus baca baik-baik, memastikan baik-baik gitu. Ini untuk melanggar apa-apa, karena menariknya para penulis fanfiction ini, di luar dia mengambil muka dan nama dari seseorang, ketika itu semua diambil, cerita itu pun masih berfungsi dan menarik. Oke, karena memang bukan cerita tentang real life idol. Bukan cerita tentang real life idol, ceritanya sendiri si fanfiction ini dia ubah sama sekali. Misalnya tokoh yang dia ambil tinggal di Korea, lalu dia bayangkan tokoh yang dia ini, meskipun face claim ini tinggalnya di Cimahi, itu bisa sekali. Jadi maksudnya si tokoh ini memang mukanya seperti ini, tapi dia nyunda ya gitu. Nah, terus abis itu ketika sudah aku ikutin ceritanya, cerita ini tuh masih bisa berfungsi juga dan masih menarik juga. Mukanya bukan itu, namanya bukan itu gitu. Malah mungkin lebih masuk akal kan, karena orang dari Cimahi ini namanya kan bukan Rejun. Bisa dilokalin lah ya. Bisa dilokalin atau apa gitu. Nah, jadi gitu sih. Jadi aku sih percaya ketika dia hanya untuk dirinya sendiri atau untuk lingkungan tertutup bisa dilakukan, tapi ketika dia diterbitkan, disebar untuk umum, itu harus ada intellectual property yang kita pastikan milik siapa gitu dan lain-lain. Oke, berarti ada penyesuaian dari penerbit, dari editor, bagaimana face claim, terus tadi nama ya, terus juga mungkin ada ilustrasi atau mana yang masih milik band atau grup apa tersebut, sehingga bisa jadi original. Iya, kita juga masih belajar amat sangat ya dari itu ya, karena fanfiction itu kan agak sebenarnya bukan makhluk yang baru, bukan genre baru, tapi populernya sekarang lebih populer baru lagi terus. Mengerti kan, kadang-kadang kita belajar do and don'ts itu sambil berjalan. Nah sekarang tuh terus-terusan diperbaiki apa yang jangan, apa yang iya, apa yang itu gitu. Oke, setelah kita dengerin penjelasan dari Mas Fial tadi, memang kita lihat perjalanan ide itu beragam ya, macam-macam. Ada yang ide datang kemudian kita curahkan, ada yang dieksekusi dulu baru kemudian ternyata aku tuh mau ngomong ini loh, ada yang seperti itu. Nah kira-kira gimana ya, misalnya ada seorang, mungkin teman-teman di sini juga ada kegelisahan, saya punya suatu gagasan ingin saya curahkan, itu kemana dulu, dan mungkin adakah misalnya step yang sederhana aja kira-kira kalau saya punya ide saya mau kemanain gitu, buat teman-teman calon penulis mungkin yang masih kesulitan untuk mengeksekusi ide ya, makanya benar-benar karena ya tadi Barka juga udah ngomong sambil nge-compile itu, sebenarnya ide mah nggak susah. Ide itu semua orang punya, bahkan aku tuh sering kali tuh ketemu sama orang gini, aku tuh punya ide loh ya untuk bikin buku, tapi gimana nulisnya ini kan jadi masalahnya nggak sih. Nah ini juga yang bukan yang gampangin, aku ngerti ide itu. Tapi ide, semua orang punya ide, bisa dirapikan, bisa apa. Terus untuk memuluskan ide, aku sudah bilang tadi ada beberapa teknik yang bisa dituinnya. Cari-cari saja tentang drama 3 babak, drama 8 babak, atau 12 step hero journey, karena itu akan membantu kita membuat kerangka gitu. Karena sederhananya sekali itu, cerita itu hanya tentang perjalanan dari sini ke sini kok. Awalnya begini, awalnya ini. Terus gimana kan ada cerita yang ceritanya dari akhir malah ke ujung, sama saja. Awalnya berpikirnya sebegini, ketika ininya dipindah-pindah awalnya dulu ke akhir atau gimana, itu cerita yang gayanya flashback atau apa kan tetap bisa juga. Nah dari itu selesai, mulailah menulis. Nah menulis juga sebenarnya yang orang banyak nggak percaya itu, kan tadi aku bilang ide mudah. Menulis juga mudah sebenarnya, nulis aja. Oke. Nulis itu nulis aja, bener apa enggak, memang
ada kaidahnya kemungkinan besar salah. Tapi itulah yang akan nanti bersama editor mempelajari. Jadi pelajari juga bagaimana cara menulis, bagaimana caranya. Tapi aku percaya nulis sambil ngedit itu susah menjadi efektif. Karena ketika kita nulis satu paragraf selesai, ini bukan cara paling efektifnya untuk menyampaikan maksudku. Dia mundur lagi gitu loh. Aku percaya nulis aja dulu. Setelah itu baru lihat lagi. Baru lihat lagi, baca lagi, baru kita lakukan revisi atas itu gitu. Terus abis itu tadi editor kan ya, editor. Kalau nggak punya editor, punya teman. Kadang-kadang teman atau pembaca, apalagi penulis-penulis online sekarang ya, yang menaruh tulisan di online, komentar dan support dari orang yang membaca itu bantu banget juga, aku percaya tuh. Bantu kita semangat untuk lanjut nulis sampai selesai, sampai ke pengembangan ide. Kadang-kadang kalau ditaruh online itu, atau dari teman, atau dari taruh online, dia tuh punya ide, Kak, gimana kalau akhirnya si ini naksir aja sama ini gitu. Ya kan? Itu tuh banyak yang nggak diakui, tapi aku yakin masukan-masukan seperti itu diterima kalau dia juga mikir. Jadi melihat tulisan kita yang belum sempurna ke editor, ke teman, atau ke online, taruh di medsos apa itu akan sangat membantu juga menyelesaikan penulisan gitu. Oke, jadi lebih baik kalau punya karya kita tunjukin aja ya, karena kan sekarang secara ya teknologi digital segala macam. Lo taruh tulisan, teman-teman udah langsung ketemu sama pembacanya, langsung nggak ada tedeng aling-aling, maksudnya orang langsung jelek nih misalnya, ya udah itulah yang terjadi, ada yang komentar seperti itu kan. Kalau mungkin zaman-zaman sebelum digital mungkin orang masih yang nulis terus tanya ke teman, ini bagus nggak, temennya ada nggak enaknya. Oh ini bagus kok bagus semua nih orang ngomong, soalnya temen kan. Iya, jadi bener tadi kata Vial, pertama adalah tadi ada step-step yang bisa dilakukan untuk menguji idenya. Jadi teman-teman bisa cari googling tadi apa, ada drama 3 babak, terus ada juga 12 Heroes Journey. Kemudian show aja apa, tampilkan ceritamu, nanti biar teman-teman online-mu yang akan menguji, dan kamu bisa bergerak dari situ gitu. Terima kasih sudah mengikuti segmen About Us di Behind the Book kali ini. Nah, kita sudah ngobrol bareng-bareng dengan editor tadi, dan teman-teman yang punya pertanyaan terkait penulisan dan lain-lain, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk dapatkan buku-buku kelompok Agromedia di Bumi Fiksi, Republik Fiksi, Gramedia, dan toko-toko lainnya. Beli yang asli ya, jangan bajakan. Betul, beli yang asli, jangan bajakan. Terima kasih Mas Yul udah bergabung bersama kita. Sampai jumpa di episode berikutnya, mungkin kalau kita bisa ngobrol lagi bareng. Oke, terima kasih. Dadah.